Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bi'amdillah amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman, lahir dan batin, serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya Nisa Rizky Isnaini dengan NIM 203111088, kelas 2C, jurusan Ilmu Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, akan menyampaikan materi tentang cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Untuk memenuhi tugas dalam ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Soha, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar cinta tanah air. Menurut Al-Buti, cinta dapat diartikan ke dalam 3 karakteristik, yaitu yang pertama, apresiatif atau ta'zim, yang kedua, penuh perhatian atau ihtimaman, dan yang ketiga, cinta atau mahabbah. Secara spesifik, bahasa Arab menyebutnya dengan 60 istilah. Namun, Al-Quran hanya menyebutnya terminologi. Berdasarkan pandangan Al-Buti, dapat disimpulkan bahwa cinta yang dimaksud di sini adalah perasaan kasih, perhatian, dan kepedulian yang dibutuhkan kepada seseorang untuk tanah airnya. Perasaan cinta tersebut dapat membangkitkan dirinya untuk rela mengorbankan jiwa dan raganya dalam mengemban tugas negara dan untuk mempertahankan tanah airnya. Dalam ilmu psikologi, perasaan cinta sebenarnya mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu. Kemudian di dalam diri seseorang tersebut akan tumbuh kemauan untuk merawat, melindungi, dan memeliharanya dari segala ancaman yang timbul. Ada beberapa istilah yang mempunyai makna tanah air, diantaranya yaitu al-watan, al-balad, dan dar. Dalam kamus Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa al-watan berarti tempat tinggal seseorang, tempat di mana ia bertumbuh, dan tempat di mana ia dilahirkan. Al-balad mempunyai arti tempat yang dibatasi dan dijadikan tempat tinggal oleh sekelompok orang, atau dikatakan dengan tempat yang luas yang ada di bumi ini. Sedangkan dar berarti tempat berkumpulnya bangunan dan halaman. Tempat tinggal, ketiga kata tersebut mempunyai makna yaitu tempat tinggal. Dalam kitab Hasas al-Balaghah karya Az-Zamarkasi menyatakan bahwa cinta tanah air yakni masing-masing orang mencintai tanah airnya dari negeri asalnya dan tempat tinggalnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Menurut Suyadi, sebagaimana dikutip oleh Kemendikbud, cinta tanah air adalah sifat dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya,
politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Cinta tanah air hendaknya dipahami secara luas dan dimengerti maksud serta tujuannya. Cinta tanah air juga saling dikenal dengan istilah nasionalisme. Secara ringkas, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang merupakan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Cinta tanah air pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam diri setiap manusia. Sebagaimana pengertian cinta tanah air di bagian sebelumnya, cinta tanah air identik dengan sebutan nasionalisme. Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu yang harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Faktor pembentuk identitas bersama menurut Ramlan Surbati primordial yaitu ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat untuk membentuk suatu negara atau bangsa. Primordial ini tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama, tetapi juga mengayunkan persepsi tentang negara yang dicita-citakan. Dua sakral, yakni kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat. Faktor sakral ini ikut menyumbangkan terbentuknya sifat nasionalis dalam diri individu di dalam suatu negara. 3. Tokoh kepemimpinan di dalam suatu komunitas dapat menjadi salah satu faktor yang membentuk suatu negara atau bangsa. Sebab pemimpin ini akan menjadi panutan masyarakat sebagai simbol persatuan dan kesatuan untuk membentuk komunitas baru yang lebih besar. 4. Sejarah. Perspektif yang sama tentang asal-usul atau pengalaman masa lalu seperti kejayaan dan penderitaan juga dapat membentuk solidaritas yang tinggi. Sejarah juga dapat menimbulkan tekad dan tujuan yang kuat dalam suatu masyarakat. 5. Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip bersatu dalam perbedaan atau unity in diversity dapat menjadi faktor pembentuk identitas bersama. Hal ini dikarenakan kesetiaan masyarakat terhadap suatu bangsa atau negara dipandang perlu meninggalkan unsur perbedaan di antara mereka. Hal ini akan menimbulkan kesetiaan yang ganda dalam diri masyarakat. 6. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Solidaritas yang ditimbulkan dari situasi ini disebut dengan solidaritas organis. 7. Kelembagaan. Faktor lain yang menjadi pembentuk solidaritas kebangsaan adalah terbentuknya kelembagaan seperti lembaga-lembaga politik pemerintahan, birokrasi, angkatan bersenjata, dan berbagai lembaga yang lainnya yang dapat membantu mewujudkan suasana sejahtera dalam suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dalil-dalil cinta tanah air dari Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun, menurut Imam Akhtar al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Syekh Ismail Haqi al-Hanafi al-Khawatif dalam tafsirnya
Ruhul Bayan mengatakan di dalam tafsirnya Quran Surat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Makkah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri." Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka atau orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir temporer Syekh Muhammad Al-Muhammad Al-Jizazi yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjadi dirinya. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadil mengatakan ayat di atas sebagai berikut. Ayat tersebut mensyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan, kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad, dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang senjata dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil, bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan, cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya tanah air adalah kewajiban yang seperti inilah fondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Ayat-ayat tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh para mufasir dalam kitabnya masing-masing merupakan dalil cinta tanah air di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dalil cinta tanah air dari hadis. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya
Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil diisyaratkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Badar al-Din al-Aini dalam kitabnya Humdatul Syarah Bukhari menyatakan di dalamnya terdapat dalil petunjuk atas keutamaan kota Madinah dan petunjuk atas disyariatkan cinta tanah air dan rindu padanya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Tawsih Syarah Jami' al-Sahih menyebutkan, bercerita kepadaku Sa'id bin Abi Maryam, bercerita kepadaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata, mengabarkan padaku bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah Haris bin Umair dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Bercerita kepada aku Khutaibah, bercerita kepada aku Ismail dari Humaid dari Anas, beliau berkata Haris Umair mengikutinya. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis tersebut memberi komentar di dalamnya. Hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq. Sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syarah Hadis Al-Mustafa fi Nabi Al-Mustafa. Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Warhah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Dia mengatakan disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abdurrahim bin Husain Al-Ilahi di dalam kitabnya Musriful Asani wa Tahtibil Masanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya Al-Suhaili. Al-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah atau keliru itu datangnya dari saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.